Pergi ke laut mencari ikan. Ikannya dapat, tapi cuma satu. Assalamualaikum saya ucapkan, semoga berkah dan sehat selalu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin yang terhormat, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat akal, nikmat sehat, dan nikmat iman yang menjadikan kita sebagai generasi muda penerus bangsa. Sholawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan indah ini. Semoga kita tergolong orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin amin ya robbal alamin. Hadirin yang terhormat, pada kesempatan yang singkat ini izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah dengan judul Remaja Milenial Generasi Bangsa. Mendengar kata remaja, maka pikiran kita akan terbayang pada seseorang yang sedang mengalami masa pubertas, atau dengan istilah sekarang yaitu milenial. Remaja adalah harta kekayaan yang paling berharga bagi dunia. Mereka adalah generasi penerus bangsa, bahkan calon pemimpin dunia. Jika generasi penerusnya berkualitas, maka dunia pun akan menyambut masa depan yang cerah, aman, tentram, dan penuh dengan kedamaian. Tak dipungkiri lagi, kalau generasi kita sekarang ini adalah generasi milenial. Artinya, generasi yang di tangannya ada sebuah handphone pintar, di otaknya ada WA, Facebook, Instagram, Twitter, dan apalagi kalau bukan game. Ini realita yang dilakukan remaja milenial zaman sekarang. Mereka setiap kali duduk, setiap kali berkumpul, setiap kali berteduh, setiap kali ngopi, bahkan setiap kali mau tidur, hanya ada dua yang dilakukan. Apa? Yaitu bermedia sosial dan bermain game. Ini fakta loh, ini realita. Ini bukan cerita dongeng belaka. Kalau kalian tidak percaya, tanyakan pada diri kalian sendiri. Banyak kita temui di luar sana, anak-anak yang di bawah umur sudah dikenalkan dengan Android. Akibatnya apa? Mereka tidak mengenal sama sekali permainan tradisional, jarang bersosialisasi dengan teman sebaya, bahkan cenderung bersifat individu. Apalagi remaja zaman sekarang sibuknya mengikuti tren-tren masa kini. Yang perempuan sibuk dengan sosmed, drakor, dan yang sekarang sedang menjajah kita yaitu TikTok. Yang laki-laki sibuk dengan game-game zaman sekarang seperti PUBG dan Mobile Legends. Katanya anak zaman now, anak yang gaul dengan teknologi. Tapi mengapa? Bukan mereka yang mengendalikan teknologi, melainkan mereka yang dipermainkan dan dikendalikan oleh teknologi itu tersebut. Buktinya, mereka mau terkurung di dalam kamar seharian bagaikan burung yang disangkar, sampai lupa makan, bahkan lupa sholat. Apalagi mereka lebih bangga hafal lirik lagu yang tidak bermanfaat ketimbang membaca dan menghafal Al-Quran yang lebih besar manfaatnya. Karena orang yang hafal Al-Quran adalah orang-orang yang istimewa di mata Allah. Sebagaimana bunyi hadis berikut ini. Sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga yang terdiri daripada manusia. Kemudian Anas berkata, "Siapakah mereka itu, wahai Rasulullah?" Baginda menjawab, yaitu ahli Al-Quran, orang yang membaca, menghafal, dan mengamalkan Al-Quran itu. Mereka adalah keluarga Allah dan orang-orang yang istimewa bagi Allah. Hadis riwayat Ahmad. Jika kita membandingkan generasi sekarang dengan generasi Islam yang dahulu, akan sangat berbeda. Mengapa? Dulu Islam mampu melahirkan generasi yang hebat, dambaan umat yang mampu mengharumkan, bahkan membuat Islam jaya di usia yang masih muda.
Merekalah yang berjuang bersama Rasulullah untuk memperjuangkan Islam hingga kita lahir dari orang tua yang beragama Islam. Banyak para cendekiawan dan imam-imam besar yang berasal dari Islam, seperti Imam Syafi'i, Imam Hambali, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, dan masih banyak lagi. Sekian lama kita hidup, semakin jauh kita melangkah, semakin banyak yang kita tahu. Tapi awas, jangan sampai terjerumus dalam hal-hal yang membuat kita rugi, lahir maupun batin. Apalagi saat ini di masa pandemi, yang mana kita benar-benar diuji oleh Allah, apakah kita termasuk orang yang beriman dan sabar. Pesatnya perkembangan teknologi yang ada juga akan menuntut pemuda yang lahir pada generasi ini harus memiliki kualitas kinerja yang semakin tinggi. Untuk dapat meningkatkan kualitas dan kinerja, maka generasi ini harus dapat belajar dengan cepat dan tepat, beradaptasi dengan cepat, dan melakukan sesuatu yang kreatif untuk memecahkan setiap masalah yang timbul. Ya, itulah gambaran perilaku generasi milenial zaman sekarang yang tidak bisa lepas dari yang namanya dunia maya. Kaitannya dengan anak muda sekarang ini, Rasulullah pernah bersabda dalam salah satu hadisnya yang artinya begini: pemuda hari ini adalah penentu masa depan. Karenanya, bila pemuda hari ini kelakuannya tidak baik, maka tak menutup kemungkinan bangsa ini akan hancur. Na'udzubillah min dzalik. Mengapa di setiap muda terbit susah? Mengapa di setiap kemajuan tinggal kemunduran? Hanya ada satu kuncinya, apa? Yaitu hati. Mengapa hati? Karena hati kita telah dibutakan oleh nikmatnya dunia. Terus bagaimana nasib bangsa Indonesia ke depan kalau pemudanya sudah seperti ini? Lelah rasanya memikirkan persoalan yang tidak berkesudahan itu. Apa yang bisa kita harapkan dari pemuda hari ini? Oleh karena itu, marilah kita semua, anak muda, sesama generasi milenial, untuk saling mengingatkan, saling menjaga. Jangan sampai generasi kita menjadi sebab kehancuran bangsa kita sendiri, yaitu Indonesia. Teruslah belajar dan belajar dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada sekarang ini. Siapkanlah diri menyongsong kesuksesan dan sering-seringlah berdoa. Insya Allah kamu pasti bisa. Hidup ini indah, jadi jangan sia-siakan. Karena sedetik pun kita berada di dunia, itulah namanya kehidupan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan dalam tutur maupun sifat, saya sebagai generasi milenial mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pergi ke zoo, ketemu gajah. Atasnya gajah ada puyuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.